Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a hudah. Kemarin sudah kita membahas masalah atau fasal syarat-syarat berwudu dan mandi. Ini yang 10 syarat-syaratnya 10. Pertama Islam, kedua tamyiz berakal, ketiga suci dari haid dan nifas, keempat suci dari yang mencegah sampainya masuk atau mencegah masuknya air ke kulit. Yang kelima dan bahawa tidak ada sesuatu yang atas anggota wudu yang merubah sifat air. Kemarin ada yang tanya masalah masalah ايش يقولون jatuh masalahnya di salat saja. Kalau di wudu enggak ada masalah, kecuali ini ya kalau tatonya tebal, airnya tidak bisa ke kulit langsung. Tapi di salat enggak ada ini di wudu. Tetapi masalahnya di salat. Kenapa masalahnya di salat? Karena dulu campur sama darah. Waktu campur sama darah dia sengaja luka, jadi ini darahnya kalau keluar bukan dimaafkan seperti kalau darahnya keluar dirinya atau tidak sengaja. Kalau darah keluar dari badan orangnya tidak sengaja, ini walaupun sampai penuh seluruh badan darah itu enggak ada masalah, dimaafkan banyaknya dan sedikitnya juga kalau tidak campur sama lainnya. Tetapi kalau darah dari orang lain atau dari binatang atau dia sengaja yang buat lukanya atau campur sama lainnya, ini kalau maafkan bukan seluruhnya, maafkan dari yang sedikitnya saja. Tapi kalau banyak tidak maafkan. Ukur sedikit, ada berapa kata. Yang kata gampang, yang paling gampang ini kalau ukurnya seperti telapakan tangan. Kalau darah seperti telapakan tangan dimaafkan, kalau lebih tidak dimaafkan. Idan total masalahnya di salat saja. Di wudu, di mandi enggak ada masalah, kecuali ini yang campur sama darah tebal sampai mencegah air karena masuk ke kulit. Faham? Baik. Ama masalah sunat masih belum tahu ini lobaknya. Tetapi lobak seperti kemarin, kalau ada jarum atau sesuatu masuk ke kulit, ini kalau lepas jarumnya masih tempatnya terbuka, harus lepas jarumnya waktu wudu atau mandi. Tetapi kalau waktu lepas ini jarum tempatnya tidak terbuka, langsung tertutup, ini waktu mandi dan waktu wudu tidak harus melepas jarumnya. Tetapi masalah jarum saja, jarum atau kayu atau sesuatu yang masuk. Tetapi kalau seperti infus, jarum sama ini Plistar mencegah air kena ke kulit, jadi harus lepas waktu mandi atau wudu. Kemudian ini syarat yang keenam, wal ilmu bi fardiyatihi. Al ilmu bi fardiyatihi artinya mengetahui bahawa hukum berwudu adalah wajib. Harus waktu wudu dan mandi yang wajib, harus beriktikad ini wudu wajib hukumnya, atau mandi yang wajib hukumnya wajib.
Tetapi kalau dia berwudu yang wajib, waktu dia berwudu yang wajib, dia mengiktikad hukum wudu ini sunnah, jadi wudunya tidak benar. Atau mandi yang wajib, tetapi di hatinya beriktikad ini mandi sunnah bukan wajib, ini mandinya tidak benar. Tapi khusus mandi yang wajib. Kalau mandi Jum'ah sunnah, mandi mau masuk masjid sunnah, wudu yang sudah punya wudu tapi mau wudu lagi, ini tajdidul wudu, jaddada yujaddidu, memperbaharui wudu, ini wudunya sunnah. Kalau dia i'tiqad sunnah enggak apa-apa. Atau mau wudu karena mau baca ilmu, ini juga wudunya sunnah. Kalau dia i'tiqad sunnah enggak apa-apa. Tapi wudu yang wajib harus i'tiqad wajib, tidak i'tiqad dia sunnah. Baik. Yang ketujuh, wa alla ya'taqida fardhan min furudihi sunnah, dan tidak menganggap bahwa, wa alla ya'taqida, dan tidak menganggap bahwa fardhan min furudihi, sebagian yang wajib dalam berwudu, sunnah itu hukumnya sunnah. Ini yang melakukan dalam wudu. Ada yang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya fardu. Yang hukumnya sunnah seperti mencuci dua tangan, telapak tangan atau tangan, berkumur, istinsyak, cuci telinga, takhlilul asabi', menyali jari, takhlilul asabi', takhlilu asy-sya'r, menyali rambut. Masyaallah, alhamdulillah ada berterjem. Masyaallah. Atau at-tadlik juga menggosok, atau lain, atau as-siwak juga, ini hukumnya sunnah. Tapi yang keenam, ini yang niat sama membasuh wajah, dua tangan, menyapu kepala, membasuh dua kaki, dan tertib, ini yang keenam wajib. Apa yang ada masalah atau yang tidak boleh? Yang tidak boleh kalau dia mengiktikad satu yang wajib dalam wudu, ini yang keenam, dia mengiktikad satunya hukumnya sunnah. Dia mengiktikad itu hukumnya sunnah. Seperti dia mengiktikad menyapu kepala sunnah, atau mengiktikad tertib sunnah. Ini kalau dia mengiktikad seperti ini, hukum wudunya tidak benar. Kenapa? Karena ini yang keenam wajib bukan sunnah. Dan ini yang ada masalah kalau dia waktu i'tiqad satu fardu tertentu. Seperti tadi dia bilang wajah sunnah, menyapu wajah sunnah, atau bukan mensuci wajah sunnah, atau menyapu kepala sunnah. Tetapi kalau dia bilang ini yang seluruh yang melakukan dalam wudu, ada sebagiannya sunnah, ada sebagiannya fardu, tapi dia tidak tertentu satunya. Ini tidak menentukan satunya hukum adalah sunnah. Kalau begitu tidak ada masalah. Atau ragu-ragu, dia bilang ini salah satu dari mencuci wajah dan mencuci dua tangan adalah sunnah. Tidak menentukan salah satunya. Apabila misalkan dia sudah tentukan yang mana seperti wajah, mencuci wajah itu kan dia tentukan sendiri itu adalah perkara sunnah, maka ini tidak bisa dibenarkan. Tapi kalau misalkan dia meyakini dalam kumpulan dari awal kita basuh muka sampai kaki itu kumpulan fardu semua, dan yang telah disebutkan beliau tadi, ada yang sunnah dan ada yang wajib, itu tidak masalah.
طيب. والشرط الثامن الماء الطهور. الماء الطهور كما تقدم في فصل الماء القليل والكثير، والماء الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. Jadi yang syarat yang selanjutnya ini adalah air yang suci. Di dalam zatnya dia airnya tersebut memang suci. Berbeda seperti air kencing. Air kencing itu dari zatnya dia tuh najis. Ketika mau digunakan berwudu ini tidak bisa. Nah, walaupun kita suling, kita ubah bagaimanapun caranya tuh sampai bening seperti air, itu tidak dibenarkan. Karena dasar hukumnya sendiri adalah najis. Maka air yang bisa dipakai itu adalah air yang suci, walaupun seperti air yang mustakmal. Air mustakmal itu sedikit tambahan. Air mustakmal itu air yang sudah digunakan untuk bersuci yang fardu, bukan yang sunnah. Misalkan seperti saya berwudu, lah itu ada jatuhan-jatuhannya dari air yang dari muka saya, itu namanya air mustakmal. Ketika itu dikumpulkan dan mencapai 2 kulah, maka itu bisa jadi hukumnya suci lagi. Maka bisa dipakai. Lah inilah air-air yang zatnya suci, tohir mutohir dalam istilahnya. Suci lagi mensucikan. Jadi kalau suci saja tidak cukup. Suci itu seperti apa? Seperti air teh. Walaupun namanya air, tapi namanya sendiri itu telah ada perubahan menjadi teh atau air kopi. Kalau dalam bahasa Arab itu namanya bukan mak lagi, tapi qahwah syahi. Nah, ketika ini digunakan ini gimana? Maka tidak bisa. Alasannya karena ini bukanlah lagi tohir mutohir. Suci lagi mensucikan. Cuma satu saja namanya suci. Hilangan pasangannya mensucikan. الشرط التاسع دخول الوقت، والشرط العاشر الموالاة. وهذان الشرطان دخول الوقت والموالاة يخصان دائم الحدث. وبالنسبة لدخول الوقت هو يعني ليس دخول وقت الصلاة فقط، وإنما أي أمر يحتاج إلى الوضوء، يحتاج إلى الغسل، لابد من دخول وقته. مثل إذا الصلاة دخول وقت الصلاة، إذا كان طواف دخول وقت الطواف، إذا كان مثلا الصلاة على الميت يكون دخول وقته بعد الفراغ من غسل الميت، إذا سجود التلاوة أو سجود الشكر إلى آخره، فيكون لابد من دخول يعني يتوضأ بعد دخول الوقت. هذا إذا كان دائم الحدث. أما إذا لم يكن دائم الحدث فلا يشترط الوضوء أن يكون بعد دخول الوقت. Jadi di syarat yang selanjutnya ini dimasukkan dalam dukhulul waqt, masuknya itu waktu, dan juga wal mualah, harus berterus-terusan. Di dalam 2 syarat yang terakhir ini hanya untuk daimul hadas, hanya untuk daimul hadas saja. Daimul hadas itu bagaimana orang yang selalu ada hadasnya. Itu ada macam-macam. Ada daimul hadas itu seperti daimul bol, yaitu selalu ada air kencingnya. Jadi walaupun dalam keadaan tertentu, tiba-tiba kalau dicek celana dalamnya itu ada tetesan-tetesan kencing. Ada juga seperti penyakit daimul goid. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai. Lah daimul goid itu orang itu berterus-terusan dia ada, mohon maaf ya bahasanya agak kasar ya, itu kotoran-kotorannya itu ada. Dan ini nih biasanya karena di dalam tubuh manusia itu ada 2 penutup, 2 penghalang supaya kotoran kita tuh tidak keluar. Kalau penyakit ini kadang-kadang penyakitnya orangnya tuh penyakit kayak wasir atau gimana, Allah alam saya lupa. Ketika itu terpotong satu jalurnya, maka tidak kerasa itu langsung keluar aja. Lah ini yang dimaksudkan daimul hadas. Walhasil macam-macam ini itu tadi pengertian daimul hadas. Lah 2 syarat ini diperlukan, dibutuhkan, dan diwajibkan untuk orang yang daimul hadas, yaitu apa? Dukhul waqt, masuknya waktu. Masuknya waktu itu seperti apabila seorang mau haji dia perlu wudu, yaitu waktunya mau tawaf atau misalkan mau sholat fardu, misalnya masuk sholat zuhur. Nah waktu itu dia mau atau misalkan dia sholat sunnah mutlak, berarti ya buat sholat sunnah mutlaknya itu. Tapi kalau untuk sholat selanjutnya itu tajdid wudu, tajdid wudu lagi. Kalau buat sholat sunnah mutlak lagi. السنة إذا هو لا إذا نوى به الفرض له أن يصلي بالسنن ما شاء محتاج تدين. Nah, kalau sunnah bisa seterus-terusnya lagi. Kalau sunnah mutlak, selama dia niatkan dari sholat mutlak. Nah begitu saja, sekian yang dari 2 syarat tadi. Antum semua kan sudah paham kaitan 2 syarat mualah dan belum dijelaskan lagi. Mualah berterus-terusan ini
Maksudnya itu gimana? Karena kalau misalkan kita berwudu, itu misalkan antum basuh muka, mau istirahat dulu, mau ngopi, mau minum teh, mau balas chatan WA, nah itu tidak masalah. Setelahnya antum basuh tangan, hatta yang hantar sampai kering pun tidak masalah. Tapi kalau misalkan di dalam daimul hadas mereka diperlukan, karena apa? Wudunya mereka tuh wudu darurat. Karena mereka kan kita tuh kan wudu itu apa gunanya? Wudu itu irfaul hadas, mengangkat hadas. Sedangkan orang yang mana dia tuh daimul hadas, hadasnya tuh tidak terangkat, hadasnya masih ada. Makanya harus disegerakan karena ente ini darurat, bukan seperti orang-orang biasanya. فإن استباحة فرض الصلاة أو استباحة الصلاة أو استباحة مس المصحف ونحوه. نعم. Kalau misalkan seseorang tuh dia niatnya diperbolehkan wudu ya. Nah, wudu. Kalau misalkan dia tuh niatnya niat istibahati sholah, istibahati fardhu sholah, maka dia diperbolehkan untuk derajat-derajat yang di bawahnya. Karena di dalam kita wudu itu ada martabatnya, martabat niatnya. Martabat niat yang terutama tuh fardhu sholah, karena fardhu sholah ini sudah mencakup semuanya, baca Quran, sholat sunnah dan semuanya. Tapi kalau kita niatkan sunnah, أو صلاة الجنازة في حكم السنة أيضا. Kalau kita niatkan sunnah atau sholat jenazah, maka ini cuma bisa tercakup di dalam sholat sunnah dan sholat sunnah dan jenazah. Maka kita gak bisa menggunakan wudu tersebut untuk sholat fardu, karena derajatnya dia tidak bisa mencapainya. يصير لو أنه محدث ويريد أن يصلي سنة لابد من أن يكون الوضوء بعد دخول وقت هذه السنة. لو كان غير متوضئ وأراد أن يصلي صلاة مسنونة فلا بد من دخول وقت هذه الصلاة المسنونة. لكن لو كان على وضوء ونوى استباحة الفرض فله أن يصلي به ما شاء من النوافل ولا يحتاج دخول وقت السنة. يعني إذا كان على غير وضوء، نعم، وأراد أن يصلي صلاة مسنونة فهنا يشترط دخول وقت هذه الصلاة المسنونة. Kalau misalkan seseorang itu dia mau sholat sunnah maka disyaratkan harus. نعم. لكن لو كان على وضوء ونية الوضوء الصلاة المسنونة أو الصلاة المفروضة فلا يحتاج لكل سنة أن يتوضأ ولا أن يكون بعد دخول الوقت. إذا توضأ قبل ذلك وهو على وضوء فما يحتاج أنه لابد دخول الوقت للصلاة التي بعدها. الوضوء مسنون. حتى مسنون، لأنه إذا نوى به الصلاة المسنونة أو نوى به الفرض. نوى معا. نعم. لكن لو نوى القرآن ليس له أن يصلي السنة، لابد أن يتوضأ ثانيا. Kalau misalkan seseorang tuh dia niatkan kedua-duanya sekaligus, yaitu apa? Fardhu sholat dan masnunah. Nah ini gimana? Nah ini diperbolehkan kedua-duanya. Tapi berbeda dengan kalau misalnya seorang tuh dia cuma niat untuk sunnah baca Quran aja, sunnah Quran, maka tidak diperbolehkan untuk yang lainnya. Maka kalau dia mau sholat sunnah atau mau sholat fardhu, dia diperlukan untuk melakukan wudu ulang. وأيضا بالنسبة للفرض يحتاج لكل فريضة أن يتوضأ ثانيا. أما إذا كان سنة لا يحتاج أن يجدد الوضوء لكل صلاة مسنونة. إذا يريد أن يصلي فرض آخر لابد يتوضأ ثانيا. أما إذا يريد أن يصلي صلاة سنة أخرى لا يحتاج يتوضأ ثانيا. Nah, kalau yang sudah diniati dua bareng tadi, kalau misalkan dia ingin sholat fardu yang lain, maka diperlukan untuk tajdidul wudu, memperbaharui wudunya. Tapi kalau misalkan dia cuma niat sholat sunnah yang lain, maka tidak perlu wudu lagi. Maka kalau misalkan gambarannya, saya ini kan, wallahu alam bukan saya, jangan ngasih share. Tapi kalau misalkan ada orang, dia itu daimul hadas, punya penyakit daimul hadas, beser kalau biasa gitu. Dari daimul hadas. Nah dia nih udah sholat subuh misalkan sholat subuh. Dengan niat yang dua tadi, sholat subuh. Kemudian dia mau sholat sunnah selanjutnya, maka tidak masalah. Sholat waktu duha itu tidak masalah. Tapi kalau dia mau nanti zuhurnya, mau sholat zuhur, ini gimana? Maka dia diperlukan untuk tajdid lagi, memperbaharui lagi. Hatta law kan yusalli qada. Walaupun sholatnya itu sholat qada. Nah. أيضا يعني الضابط في دائم الحدث هو
لا يمر وقت يكفي للوضوء والصلاة إلا ويخرج منه الحدث. يعني الوقت الذي يكفي للوضوء والصلاة لابد يخرج حدث. أما إذا كان الوقت الذي يكفي للوضوء والصلاة لا يخرج فيه الحدث فهذا ليس دائم الحدث. يعني لو كان الوقت cukup untuk salah sama wudu saja ini يعني دائم الحدث. kalau waktu untuk salah sama wudu ada hadis keluar, maka tidak bisa wudu dan salah harus ada hadis keluar. Tapi tetapi kalau ada waktu dalam waktu ini cukup wudu sama salah tanpa hadis keluar, ini bukan daim الحدث. Jangan harus dia yani mengakhirkan salat atau memajukan salat di waktu ini yang bisa cukup wudu sama salat tanpa hadis keluar. Jadi kalau misalkan jadi gambarannya itu kalau misalkan waktunya itu mencukupi antara dua wudu dan antara hadasnya, maka ini bukan dikatakan wudu sama salat. Ada masalah. Masalah 10 menit cukup. Ini dalam 10 menit tidak ada keluar hadas, ini bukan daim الحدث. Tapi kalau dalam 10 menit tetap sudah hadis keluar, ini orang daim الحدث. Jadi ada sedikit definisi untuk daimul hadas itu bagaimana yang dikatakan daimul hadas. Daimul hadas itu sekiranya waktunya itu durasinya dari dia wudu sampai dia mengerjakan salat fardu, kalau misalkan tidak ada keluar hadas sama sekali, maka ini tidak dikatakan daimul hadas. Nah, kalau ibaratkan kalau kita ambil gambaran simpel itu mungkin 10 menit lah. 10 menit misalkan dari dia wudu, selesai berwudu, basuh kaki apa semua, lah dari wajah sampai basuh kaki, kemudian dia mau mengerjakan sholat. Lah apabila dalam waktunya ini sampai dia mengerjakan sholat itu belum ada keluar hadas, misalkan 5 menit 10 menitan, maka ini tidak termasuk dalam daimul hadas. وبالنسبة للموالاة يكون بين الاستنجاء و الحشو، حشو المكان، وبين الحشو والعصب، وبين العصب والوضوء، وداخل أعضاء الوضوء، وبين الوضوء والصلاة. فيشترط الموالاة بين هذه الأمور. لو فصل بين شيء منها بفاصل يخل بالموالاة فيجب عليه التجديد من جديد. الحشو بعدين العصب، الاستنجاء الحشو العصب الوضوء الحشو والعصب الاستنجاء الحشو والعصب بعدين الوضوء وداخل أعضاء الوضوء بين كل عضو وعضو وبين الوضوء والصلاة. نعم هذا الذي يشترط فيه الموالاة. لو تأخر في أحدها فيجب عليه أن يجدد من جديد. Jadi ada definisi selanjutnya juga definisi tentang mualah berterusan itu bagaimana. Nah, sebenarnya kalau dari pengertian ini mungkin masuknya tuh biasanya ke para wanita yang istihadah, perempuan-perempuan yang istihadah. Itu dari mana waktunya mereka tuh durasinya pertama itu dimulai dari istinjanya dulu. Kemudian jadi dia ini harus berwalah, gak boleh ada pemberhentian ya, harus berterusan pekerjaannya dari awal dia istinja, kemudian dia itu melakukan hasbu menyumbat, kemudian asap mengikatnya karena di zaman dulu tuh seperti itu gambarannya. Kalau zaman sekarang tuh perempuan tuh kadang-kadang ada alatnya tuh seperti kecil seperti ini, itu mohon maaf ya agak vulgar ya, itu dimasukkan dan itu harus masuk semua, gak boleh ada talinya, kadang ada talinya, talinya tuh udah boleh di luar, karena kalau ada talinya di luar itu perempuan tuh dianggap tahmilul hadas, membawa hadas, membawa najis, tahmilul najis, maka tidak sah juga nanti sholatnya. Maka sudah dimasukkan itu semua, terus diikat supaya rapat sekiranya itu kalau sholat tuh gak longgar. Nah ini perempuan ini setelah itu dia kemudian setelah tadi pertama istinja, hasbu menyumbat, kemudian asap mengikat, maka dia wudu ya. Setelah itu dia berwudu, kemudian sholat. Nah ini tidak sampai sholat ya wudunya. Ila sholat. Nah, sampai mengerjakan sholat, maka ini semua mualahnya. Nah, kalau وبين أعضاء الوضوء داخل أعضاء الوضوء أيضا. إيه بين الأعضاء الموالاة داخل الوضوء. Di antara anggota badan sampai يعني dalam anggota badan dari akhir wudu sama awal salat. Dari akhir dan juga batasan itu disebut tadi dari wudu itu yang akhirnya wudu yaitu basuh kaki kemudian sampai ke sholat awal takbir.
dalam anggota badannya juga ada, dalam wudu juga harus mualah. Jadi mualahnya perempuan ini di dalam sini yang kita tafsirkan tadi itu pertama itu dari awal perbuatan perempuan tersebut dia membasuhnya, dan kemudian dia menyumbat, kemudian dia mengikat, kemudian dia berwudu, maka juga harus ada mualah yang kedua. Kalau tadi kan mualah pertama kan, mualah cakupan besar itu semua, dan juga ada mualah lagi, mualahnya itu di dalam membasuh anggota wudu. Gak boleh dia di sini melakukan hal lain selain itu, misalnya mau minum kopi atau nonton TV, balas chat apa itu, tidak boleh, itu harus diteruskan semua sampai dia selesai dari basuhan kaki yang terakhir, atau mungkin kalau mau ya sama sunnah-sunnahnya tidak apa-apa, mungkin sama sunnah-sunnahnya sekalian. Nah setelah itu sampai dia mengerjakan takbir, nah itu tidak boleh ada salah-salahan. Jadi misalkan mungkin kadang-kadang ya ada perempuan itu teledor kadang-kadang. Jadi setelah semua dia nyantai dulu habis wudu. Yang penting kan selesai wudu kata dia udah mualah, padahal enggak. Mualah tuh sampai takbir sholat. Perlu diperhatikan, ingatkan harus sampai takbir sholat. Setelah sholat baru itu sudah selesai semuanya. وقالوا يعذر في انتظار الجماعة لا بأس إذا كان انتظار جماعة لا بأس. Tapi di dalam mualah ini ada kita tuh masalah kan tadi kan seperti saya bilang kan harus langsung takbir kan. Tapi ada perempuan tuh diuduri, dikasih udur, dikasih kelonggaran. Itu dengan alasan apa? Dengan alasan ingin melakukan sholat jamaah. Mungkin nunggu suaminya mungkin wudu dulu, atau mungkin dia buang hajat dulu, atau menyelesaikan hajat-hajat yang lain. Nah itu tidak apa-apa kalau intidorul jamaah. ندخل في نواقض الوضوء. لا نجد نواقض الوضوء. ولا خلاص انتم مستعجلين ولا؟ طيب ندخل في الفصل الذي بعده وهو نواقض الوضوء. قال فصل نواقض الوضوء 4 أشياء. Nah, di dalam tenang sekarang kan kita pembahasan sesuatu yang bisa mewakit dulu. Nah, wakit itu dari nakal aslinya tuh mencabut. Jadi menyebabkan wudu itu tidak ada sudah. Benar-benar tidak ada sampai intisarinya wudu itu. Nah, itu yang menyebabkan wudu itu bisa batal, bisa kita sebutkan terangkat, itu apa saja tadi? Itu ada 4 hal yang di sini akan disebutkan. Al-awwal al-kharij min ahad as-sabilain. من قبل أو دبر ريح أو غيره إلا المني. Kemudian yang pertama itu disebut adalah al-kharij min ahadis sabilain, sesuatu yang keluar dari 2 jalur. Dari 2 jalur keluarnya kotoran. Itu baik dari jalur depan yaitu namanya kubul, atau dari belakang namanya dubur. Apapun yang keluar, walaupun itu darah atau misalkan ya cairan-cairan, atau misalnya aneh kayak oli lah kalau bisa keluar di sana, kalau misalkan aja bisa keluar di situ kan. Lah itu gimana hukumnya? Lah itu hukumnya tetap membatalkan wudu, karena yang dikatakan tidak membatalkan itu cuma satu, yaitu mani. لماذا المني لا ينقض الوضوء؟ لأن المني يوجب أعظم يعني هو الطهارة من الحدثين إما بالوضوء أو الغسل، والغسل أكبر من الوضوء، فبما أن المني أوجب الغسل الذي هو أكبر من الوضوء فيكفي، فإنه حينئذ لا ينقض الوضوء. Jadi kalau misalkan ditanyakan ya, kok bisa sih? Kenapa mani itu tidak membatalkan wudu? Kalau semua yang kita katakan keluar itu membatalkan wudu, apa sih perbedaannya mani dengan wudu? Karena mani itu dia sudah memiliki pekerjaan yang lebih dahsyat lagi, lebih parah lagi dari yang lain, karena dia tuh juga mewajibkan mandi. Lah karena ada perkara yang lebih besar ini, makanya mani itu cukup aja dengan tidak membatalkan wudu, karena udah nyulitin orang itu ya, kalau misalnya harus ulang-ulang lagi ya. والمني عندنا الشافعية طاهر فلا يجب غسل اللباس منه، أما في بعض المذاهب المني عندهم نجس. Untuk hukum mani sendiri, itu kan tadi kalau kita keluar mani. Tapi kalau maninya sendiri, kalau kita sentuh, kalau kita bawa sholat, misalkan di sarung lah, masih ada mani ya, mungkin lah habis bangun tidur itu ya junub, ngono ya, mimpi apa ya segala macem wis. Kemudian langsung wudu, sholat mandi, itu sarungnya belum ganti, masih dipakai, ini sholat lah, ini gimana hukumnya? Nah kalau misalkan di mazhab kita Syafi'iyah, itu hukumnya sendiri itu aslinya suci. Tapi kalau di ba'dal madzhab, sebagian madhab itu berbeda hukumnya. Ada yang mungkin najis atau Allah alam. Tapi kalau di mazhab kita sendiri suci.
وأيضا هذا الخارج ولو كان بدون قصد خرج منه أيضا ينقض الوضوء. يعني لو خرج إذا سنجد أيضا ينقض الوضوء. Kalau kharij هذا كل أن الخارج من أحد السبيلين حتى لو tidak sengaja. Nah, sesuatu yang keluar tadi selain mani itu walaupun tidak sengaja. Misalkan enggak tahu ya, apa mungkin bisa disetrum orang bisa keluar itu enggak sengaja gitu. Enggak ketahan itu tiba-tiba aja kayak misalnya orang damul hadas itu kan keluar ya sudah itu ya apa? Tetap hukumnya itu membatalkan wudu. ولكن بدون وسوسة يعني يتيقن خروج الشيء. أما إذا وسوس شعر حس في شيء خرج من الذكر أو من الدبر فهنا إذا مجرد وسوسة لم يشم رائحة ولم يسمع صوت فإنه لا ينتقض وضوءه. لم يسمع صوت أو ولم يشم رائحة. لم يشم رائحة يعني الريح هذا الخارج فإنه لا ينقض الوضوء. هذا في حالة إنه جاءه شك يعني لم يتيقن. Untuk yang masalah keluarnya ini ya, mohon dimengerti ini alasannya itu dengan sebab yakin, bukan syak. Misalnya sesuatu kita ragukan itu, ya syak itu ragu kayak misalkan tidak ada dengar baunya, apa tidak ada ciuman baunya, tidak ada dengar. Kalau misalkan ada gambarannya ya, misalkan di majlis ini ada yang kentut, lah dia ini tidak merasa saya yakin tidak batal. Tapi sama majlis pingsan, nah ini apa? Ya tetap batal Pak. أو البول يشعر بأنه شيء خرج من الذكر لكن عندما تأكد لم يرى شيء فوضوءه لا ينتقض. نعم. Nah, kalau misalkan kadang-kadang ya penyakit was-was itu masuk itu keadaannya itu kayak misalkan kok kerasa kayak ada keluarnya ini kan. Dilihat gak basah ya enggak ada itu sudah itu was-was setan nih udah usah didengerin itu jangan hidup was-was terus. Sampai enggak ada gimana buan pian enggak ada pendirian hidupnya. Sekali pendirian hidupnya di situ juga ada Pak. وخصوصا لو تكرر دائما بعد الفراغ من الوضوء يشعر شيء خرج يتأكد لا يوجد شيء خلاص كلما شعر يترك يعني بعد الوضوء دائما بعد الوضوء يشعر شيء يخرج يفتح السروال لا يوجد أي شيء. فإذا كلما يفرغ من الوضوء إذا شعر بشيء مباشرة يترك هذا ولا ينظر لأنه هذا أكيد وسوسة وليس أنه شيء خرج. إذا مرة أي نعم إذا تكرر منه. Kalau misalkan berulang-ulang rasa itu ada keluar, walaupun berulang-ulang itu tidak masalah. Tidak masalah itu walaupun berulang-ulang itu tetap was-was itu namanya. Makanya jangan didengerin. Kebiasaan ini kita ini kadang-kadang dengerin Allah Akbar itu. Pian itu takbir. Pian itu kada usah yang Allah berulang itu. Pian hendak takbir itu pian untak uni. Pian itu apa? Sembahyang itu sudah. Lu usah ngulang-ulang itu sudah. طيب. الثاني زوال العقل بنوم أو غيره. يعني الثاني من من نواقض الوضوء هو زوال العقل سواء كان بالنوم أو غير النوم مثل الجنون أو الإغماء أو السكر أو الصرع. Zawalul akal. Kalau ini apa hilangnya akal? Hilangnya dalam kekuatan kita dalam berpikir, dalam membedakan sesuatu itu gimana misalnya. Gambarnya itu kayak gila atau misalkan kayak pingsan. Lah itu gambarannya zawalul akal atau misalnya tidur. Karena otak kita tidak bisa berfungsi untuk komunikasi sama orang itu. Kalau di ngomongin itu nyambung, tidak nyambung itu ngigau itu namanya. Mohon dibedakan. Lah ini gimana kalau kayak gini? Lah ini membatalkan wudu. Tapi ada yang mana tidur itu tidak batalkan wudu. Itu bagaimana? Itu tidur dalam kondisi duduk. Ya duduk kayak seperti ini yang mana duduknya itu gak ada selak-selak bisa masuknya angin ke dalam bagian kepala belakang. Jadi tidak ada was-was kentut tuh gak ada. Nah juga masalah duduk ini perlu diperhatikan ya. Ada orang itu duduk walaupun udah posisinya gitu tapi tetap batalkan. Itu gambarannya gimana? Yang pertama, orang yang terlalu kurus. Kok bisa terlalu kurus tuh tetap batal itu gimana? Karena saking kurusnya dia, itu tulangnya itu ngangkat itu kayak avatar bisa terbang gitu.
Nah, kalau misalnya yang terlalu gemuk juga sama, dagingnya yang angkat. Bagian. إلا نوم قائم إلا نوم قاعد ممكن مقعده من الأرض. وأيضا هنا أن يستيقظ وهو على هذه الحالة، يعني لو كان نائم وهو جالس وفي أثناء النوم مال ثم قام وهو مائل فإن وضوءه ينتقض. نعم. وأيضا هناك فرق بين النوم والنعاس، فالنوم ينقض الوضوء وأما النعاس لا ينقض الوضوء. وعلامة النعاس سماع كلام الحاضرين وإن لم يفهموا. Nah, juga ada perbedaannya. Kalau misalnya sudah saya sebutkan tadi itu duduk yang gimana? Duduk yang tadi itu yang memakinin, yang dia tuh menempatkan bagian bawah tubuhnya ini tetap menyatu dengan bumi. Maksudnya menyatu dengan lantai misalkan. Nah, itu udah batalkan. Nah, beda misalnya dia duduk di kursi. Benar duduk di kursi dia, enggak batal dia. Kursinya bolong-bolong ya sama aja. Sama aja masuk juga itu tetap batal itu. Juga di sini kita tuh ada perbedaannya. Yang mana tidur dan mana ngantuk. Kalau tidur itu batal kan. Kalau ngantuk gak batal. Lah, yang dinamakan ngantuk itu gimana? Dia tuh masih mendengar kalam yang hadir. Walaupun kadang gak jelas. Kalau misalnya tanya tadi ini apa? Gak tahu. Pokoknya ngomong aja pengajian ngantuk ulang tadi ya kurang lucu ustadznya aja. Wa'alamatul naum mimpi. Nah, walamatun naum itu kadang-kadang mimpi. والله أعلم. إن شاء الله تبارك الله. شكرا جزيلا على الترجمة. ما شاء الله تبارك الله. Nih barilan ulun ya, ini ada pengalaman terjemah cuma ngajar-ngajar di teman pondok aja. Kalau suruh aku terjem nih bingung juga ulun nih kayak apa ya. Belum persiapan tadi, belum ada. Kalau perang gitu ibarat kan masih bau luring, bawa tuh lain kita bawanya pedang, nggak ada sikat WC di kamar mandi kita bawa juga. Berelan, nah kalau misalkan ada yang kurang paham bisa ditanyakan lagi ya, nah dimotohain lagi. Ini rada ngantuk gue tadi, belum guring tadi, tadi berjalan tadi ya. آمين آمين آمين. بنجيب قصيدة واحدة. يا حبيبنا حماد شيل الله بن محمد ذخرنا شيل الله يا حبيبنا حماد شيل الله بن محمد ذخرنا شيل الله يا أهل ذاك البيت إني جاركم شيل الله لم يكن جاركم ممتهنا شيل الله يا حبيبنا أعمال شيل الله بن محمد رنا شيل الله أنا منكم وإليكم وبكم شيل الله فانظروا هي التزام بيننا شيل الله يا حبيبنا أعمال شيل الله بن محمد ذخرنا شيل الله زاركم صحبي وعنكم عاقني شيل الله زامني كم ذا ألوم الزمن شيل الله يا حبيبنا أعمال شيل الله بن محمد ذخرنا شيل الله وإذا ما شط عنكم منزلي شيل الله فهناك الروح والجسم هنا شيل الله يا حبيبنا أحمد شيل الله بن محمد ذخرنا شيل الله عم بالدعوات من نعرفهم شيل الله من صحابي ومن يعرفنا شيل الله يا حبيبنا أحمد شيل الله بن محمد ذخرنا شيل الله ثم ألحقهم بمن نجهله شيل الله آمد الدهر ومن يجهلنا شيل الله يا حبيبنا أحمد شيل الله بن محمد ذخرنا شيل الله إن في جاهك ما يحملهم شيل الله وأن في جاهك ما يحملنا شيل الله يا حبيبنا أحمد شيل الله بن محمد ذخرنا شيل الله يا
شفيع الخلق في أوزارهم شيء لله عظمت أوزارنا فاشفع لنا شيء لله يا حبيبنا أحمد شيء لله بن محمد أخرانا شيء لله وصلاة الله تغشى المصطفى شيء لله صاحب الوجه المنير الحسنى شيء لله يا حبيبنا أحمد شيء لله بن محمد أخرانا شيء لله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله